Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, apa kabarnya anak-anak Ustadz? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Mudah-mudahan semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali lagi bersama Ustadz melanjutkan pembelajaran kita pada pekan-pekan sebelumnya. Kemarin kita sudah mempelajari materi tentang kisah Nabi Daud. Kemudian kita belajar tentang keutamaan rasa malu. Nah, sekarang kita masuk kepada materi yang baru, kepada pembelajaran yang baru. Ini tentang adab dalam berpakaian. Ya. Jadi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kali ini kita belajar tentang adab dalam berpakaian. Adab sudah kita pelajari, adab adalah tata aturan ya tentang sopan santun. Berpakaian adalah ya apa yang kita kenakan sehari-hari untuk menutupi aurat kita ya, mulai dari baju, celana dan aksesoris lainnya. Ya mungkin peci, kaos tangan, kaos kaki dan seterusnya. Nah, dalam adab berpakaian ini kita belajar tentang bagaimana Islam telah mengatur tata cara atau aturan dalam berpakaian ya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita diperintahkan untuk senantiasa mengenakan pakaian yang baik ya, pakaian yang bagus. Dan pakaian yang baik, pakaian yang bagus tidak harus baru ya. Bukan berarti yang baik, yang bagus harus baru, tidak. Pakaian yang baik, yang bagus adalah pakaian yang kelihatan rapi dan juga bersih, juga menutup aurat ya sesuai dengan fungsinya. Ya, pakaian juga bisa membantu kita melindungi misalnya dari terik matahari ya, atau melindungi kita dari rasa dingin ya. Kalau saat cuaca yang dingin ya kita bisa menggunakan pakaian. Ini beberapa fungsi pakaian: menutup aurat, juga melindungi kita dari panas dan juga melindungi kita dari dingin saat cuaca dingin. Ya. Di dalam Islam juga kita harus mengenakan pakaian disesuaikan dengan waktu dan tempatnya. Misal waktu kita mau pergi ke masjid, ya, saat kita pergi ke masjid, maka pakaian kita juga harus disesuaikan, ya, menggunakan pakaian yang terbaik, yang paling bagus, ya, pakai pakaian yang terbaik, yang bagus dan menutup aurat, ya, juga terlihat rapi dan bersih, ya. Makanya tadi Ustadz garis bawahi, pakaian yang bagus bukan berarti harus baru. Bukan berarti setiap hari menggunakan pakaian baru, tidak. Ya, pakai pakaian yang penting adalah bersih dan rapi, bersih dan rapi. Karena Rasulullah sampaikan Allah itu indah dan mencintai keindahan. Tentunya saat kita mengenakan pakaian yang rapi, yang bersih, ini adalah mencerminkan keindahan dan mencerminkan pribadi seorang muslim ya. Seorang muslim harus cinta kebersihan, cinta kerapian agar cinta Allah juga turun kepada kita. Nah, apa saja adab-adab dalam berpakaian kita akan bahas dalam video pembelajaran. Yang pertama, adab dalam berpakaian adalah selalu mengenakan pakaian dimulai dari bagian tubuh sebelah kanan. Misal pakai baju, maka dahulukan tangan kanan, baru setelah itu tangan kiri. Begitu juga memakai celana, kita dahulukan menggunakan dengan kaki kanan, kemudian dengan kaki kiri. Dan apapun itu, misalnya pakai sepatu, pakai kaos kaki, sarung tangan, selalu namanya tayamun, ya, bukan tayamum. Tayamun, ya, memulai dengan bagian tubuh sebelah kanan, ya, baik pakaian maupun celana, dan membaca doa, membaca
membaca doa. Doanya seperti apa? Doanya adalah alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Doanya pendek sekali. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku pakaian ini dan memberiku rezeki, wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa daya dan upaya dariku. Ini doanya pendek, diulang-ulang, dihafalkan ya. Mungkin sudah ada ya hafalannya di hafalan doa. Ya, kita baca bareng-bareng. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, ini doa sebelum memakai pakaian, dan didahulukan memakai pakaian dari bagian tubuh sebelah kanan. Nah, kemudian poin seterusnya yang kedua dan yang ketiga, bagi laki-laki untuk tidak mengenakan pakaian yang menyerupai pakaian perempuan. Sebaliknya, perempuan juga tidak boleh mengenakan pakaian yang menyerupai kaum laki-laki. Misal Ustadz pakai sekarang apa? Ustadz pakai peci, pakai baju koko, pakai celana. Nah, ini pakaian yang umum dikenakan oleh laki-laki. Maka kaum perempuan, anak-anak Ustadz yang perempuan tidak boleh pakai baju kayak Ustadz, baju koko, pakai celana ya. Apalagi sampai keluar rumah ya, di luar rumah. Atau sebaliknya, yang laki-laki, kalau perempuan pakai baju yang tertutup, pakai hijab gitu kan. Ya, yang laki-laki tidak boleh mengenakan pakaian perempuan, ikut pakai hijab dan seterusnya. Ini tentunya salah dan keliru ya. Maka tidak boleh laki-laki mengenakan pakaian perempuan, dan perempuan juga tidak boleh mengenakan pakaian laki-laki. Kemudian adab dalam berpakaian selanjutnya adalah baik laki-laki dan perempuan harus mengenakan pakaian yang menutup aurat. Ya, kita harus mengenakan pakaian yang menutup aurat. Tahu ya aurat laki-laki dan perempuan? Kita pernah belajar di kelas 1. Aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Makanya anak-anak Ustadz yang perempuan, usahakan kita berusaha, semoga Allah mudahkan kita menjaga aurat ya. Dalam berpakaian sehari-hari, kita biasakan dari kecil untuk menutup seluruh aurat kita ya, kecuali muka dan telapak tangan untuk perempuan. Dan anak yang laki-laki ya dari pusar sampai ke lutut. Jadi gunakan pakaian yang menutup bagian pusar sampai ke lutut. Ini ya adab atau aturan tentang berpakaian ya, menutup aurat untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk laki-laki adalah mengenakan celana atau kain untuk tidak melewati mata kaki. Ada ya, di kaki kan ada mata kaki. Nah, maka celana kita atau sarung diusahakan jangan sampai turun di bawah mata kaki, tapi diangkat ya. Ini termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meninggikan celana atau sarungnya di atas mata kaki ya. Sedikit saja di atas mata kaki, maka insya Allah itu sudah cukup ya. Ini untuk anak laki-laki khusus ya. Kalau anak perempuan justru boleh ya, dibolehkan untuk turun ya lebih di bawah mata kaki. Walaupun roknya kepanjangan, ini tidak apa-apa, justru lebih baik, lebih bagus ya.
untuk anak perempuan. Sebaliknya untuk anak laki-laki diusahakan, disunnahkan untuk diangkat sedikit di atas mata kaki. Dan lagi ya, kita untuk anak-anak laki-laki untuk tidak menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra. Bahan-bahan yang dari sutra ini tidak boleh dipakai untuk anak laki-laki ya. Nah, ini untuk anak laki-laki. Kemudian yang terakhir adalah selalu membaca doa ketika melepas pakaian ya, baik pakaian maupun celana. Pertama kita lepas dengan, kalau tadi memakai pakaian lewat mendahulukan bagian kanan. Kalau melepas pakaian, misalnya kita mau mandi, maka dilepaskan pakaiannya. Nah, melepas pakaian diutamakan menggunakan tangan kiri terlebih dahulu, baru diikuti oleh bagian tubuh sebelah kanan. Dan jangan lupa membaca bismillah sebelum melepas pakaiannya. Kita mau mandi, kita lepas pakaiannya, baca bismillah, dibuka dari sebelah kiri, kemudian ikut sebelah kanan. Begitu juga pakai celananya misalnya, dilepas dari sebelah kiri, kemudian diikuti bagian tubuh sebelah kanan. Nah, ini sedikit materi tentang adab berpakaian. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk senantiasa menerapkan, mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Ya, sampai di sini dulu materi yang Ustaz sampaikan. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.